Halo teman-teman pecinta film di seluruh dunia, bagaimana kabar kalian? Sambil menunggu Barbie rilis di bioskop, kali ini kita akan membahas sebuah film yang baru saja tayang yang berjudul Bird Box Barcelona. Film ini merupakan spin-off dari film sebelumnya dan akan menceritakan tentang kengerian kota Barcelona dikarenakan para manusia bunuh diri tanpa ada sebab yang jelas. Penasaran? Makanya langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar di Barcelona dunia pasca apokaliptik, kita diperlihatkan seseorang bernama Sebastian dan anaknya yang bernama Anna. Yang di hari itu, Sebastian memberikan anaknya sebuah hadiah berupa sepatu roda. Namun terdengar suara dari lorong bangunan dan tiba-tiba mereka dirampok oleh orang-orang buta, sempat ingin melawan, untungnya Anna melarang ayahnya itu. Faktanya, mereka harus menutup mata jika ingin keluar dari bangunan, dikarenakan ada sebuah makhluk tak kasat mata yang dapat membuat manusia bunuh diri jika kita melihat makhluk ini. Sampai saat ini masih menjadi misteri makhluk apakah itu, namun yang pasti karena makhluk itulah dunia menjadi hancur. Di tengah jalan, Sebastian dan Anna bertemu dengan beberapa orang dan untuk memastikannya, Sebastian menyuruh Anna untuk bersembunyi. Awalnya kelompok ini tak mau menolong Sebastian, namun karena Sebastian tahu letak generator listrik, akhirnya mereka bersedia menolongnya. Kelompok ini mendirikan sebuah markas di terminal bus tua. Sebastian dibawa ke dokter untuk menjahit luka-luka bekas perkelahiannya tadi. Di malam hari, Sebastian diajak untuk makan bersama. Dan sampai sini, saya merasa janggal karena masa iya Sebastian tega ninggalin anaknya di luar sedangkan ia makan enak di dalam? Salah satu anggota kelompok yaitu kakek tanpa mata ini bercerita kalau ada beberapa orang yang bisa melihat makhluk gaib ini. Dugaan si kakek adalah orang-orang itu adalah suruhan makhluk tersebut dan mereka diperintahkan untuk membuat semua manusia melihat makhluk itu. Suatu ketika kakek ini juga tertangkap oleh mereka, namun si kakek dengan cepat mencolok matanya sendiri agar ia tak mati karena makhluk itu. Di saat yang lain tidur, Sebastian keluar mengambil semua kunci bus yang ada dan di pagi hari Sebastian menyalakan bus tersebut. Dan ya, Sebastian ternyata adalah salah satu seorang kelompok yang bisa melihat makhluk tersebut. Dan Sebastian ternyata adalah kaki tangan makhluk itu untuk membuat semua manusia yang ada di muka bumi ini mati. Setelah semua orang mati, tiba-tiba Anna muncul dan kita mengetahui kalau Sebastian menganggap dirinya adalah utusan yang harus patuh kepada tuannya, yaitu makhluk tersebut. 9 bulan sebelumnya, Sebastian ternyata bekerja sebagai direktur perusahaan kincir angin. Namun suatu ketika, ia melihat berita kalau semua orang di seluruh dunia tiba-tiba bunuh diri. Karena anaknya Anna lagi sekolah, ia disuruh sang istri untuk menjemput Anna. Dan saat ingin naik ke kereta bawah tanah, ia merasakan sesuatu yang ternyata itu adalah si makhluk. Namun untungnya, ia pergi ke arah lain stasiun yang membuat dirinya selamat. Sesampainya di sekolah, Sebastian dengan cepat membawa Anna keluar dari sekolah ini. Tiba di gereja sekolah, Sebastian bertemu dengan pastor sekolah. Pastor sekolah ini ternyata adalah pastor sesat karena ia meyakini kalau kejadian ini adalah mukjizat dan ia menganggap kalau makhluk ini adalah Tuhan. Mereka akhirnya bertemu dengan Laura, istri Sebastian. Namun saat ingin menyeberang kembali ke masa sekarang, Sebastian yakin kalau ia terus menjadi pembantu makhluk ini, ia bisa bertemu lagi dengan keluarganya, yaitu Anna dan Laura. Di perjalanan, Sebastian melihat seseorang yang ternyata bisa melihat makhluk ini juga, namun orang tersebut lebih memilih mati.
Kali ini Sebastian mendapatkan mangsa baru, yaitu seorang wanita sendirian yang berada di apotek. Ternyata wanita itu tidak sendirian, ada Rafa, Octavio, dan si wanita yang bernama Claire. Seperti biasa, Sebastian berdalih sedang membutuhkan bantuan dan mereka bersedia membawanya. Kelompok ini bermarkas di sebuah bunker bom tua. Di sana ada 2 orang lagi, yaitu Isabel dan juga suaminya Roberto, serta juga ada seorang anak kecil bernama Sophia. Rafa menginterogasi Sebastian, dan Sebastian berpikir agar semua orang dapat dibunuh dengan mudah, Sebastian harus membawa mereka semua keluar. Tak disangka-sangka, Sebastian ternyata bisa berbahasa Jerman. Sophia adalah seorang anak yang berasal dari Jerman. Suatu ketika, Sophia dan ibunya yang sedang berlibur harus menghadapi kejadian sulit karena mereka harus pergi dari kekacauan ini. Sophia ingat kalau ia dan ibunya mendapatkan kabar dari radio kalau ada sebuah tempat aman di atas gunung. Tempat itu adalah Gunung Montjuïc yang ada di pinggiran Barcelona. Namun sayangnya, Sophia terlepas dari genggaman ibunya dan untung ditemukan oleh Claire. Kemungkinan besar di pegunungan itu telah berdiri camp untuk bersembunyi dan jika ingin selamat, mereka semua harus pergi ke tempat itu. Namun masalahnya adalah tempat itu lumayan jauh jika berjalan kaki. Akhirnya mereka memutuskan untuk keluar pergi ke gunung tersebut. 8 bulan sebelumnya, kita melihat Sebastian yang pergi mencari dokter karena Anna sedang demam dan ia berjanji akan menjaga anaknya tersebut. Di malam hari mereka beristirahat dan kita mengetahui kalau Claire ternyata adalah seseorang yang berasal dari Amerika yang melakukan tur ke Spanyol. Di malam itu pula, Sebastian memotong sedikit tali anjing milik Rafa. Dan di pagi hari, mereka pun bertemu dengan makhluk tak kasat mata tersebut. Mereka semua mendengarkan bisikan tipu muslihat makhluk itu dan makhluk tersebut terus saja menghasut mereka untuk membuka tutup mata. Rafa yang longor ini membuka penutup matanya dan akhirnya ia pun mati konyol dan kakek Robert juga digigit anjing milik Rafa yang telah dirasuki si makhluk. Di dalam, Octavio yang merupakan seorang sarjana fisika berkesimpulan kalau makhluk ini adalah sejenis makhluk dunia kuantum yang dapat berubah bentuk menjadi apapun, termasuk dapat menggali masa lalu mereka. Claire bercerita tentang apa yang ia dengar dari bisikan makhluk itu, yaitu tentang kematian saudaranya. Claire gantian bertanya, apa yang Sebastian dengar dari bisikan makhluk itu? Sebastian pun menjawab, tidak ada. Sebastian menenangkan Sophia dan memberikannya liontin milik anaknya, yaitu Anna. 7 bulan sebelumnya, kita melihat kelompok pengikut makhluk tersebut yang ternyata ketuanya adalah si pastor. 3 hari lagi ulang tahun Anna, Sebastian menjanjikan akan membuat pesta untuk merayakannya. Di masa kini, ternyata Anna yang kita lihat dari tadi hanyalah ilusi Sebastian belaka. Setelah itu, Claire datang menanyakan siapa itu Anna, namun Sebastian hanya diam saja karena disuruh oleh ilusi anaknya itu. Di malam itu, luka Roberto semakin parah dan mereka harus mencari antibiotik agar lukanya tidak semakin infeksi. Mereka bertiga memutuskan untuk berpencar mencari antibiotik di lantai atas apartemen. Awalnya semua baik-baik saja. Claire mendapatkan beberapa obat-obatan sampai ketika Sebastian terus dihasut oleh ilusi Anna dan akhirnya ia berbohong kalau ruangan ini tertutup sehingga Octavio membuka matanya. Ya, dengan cepat Octavio menusuk dirinya sendiri, namun kali ini Sebastian tidak melihat cahaya yang berarti keyakinan Sebastian mengenai makhluk ini sudah mulai goyah. Claire memberikan antibiotik pada Robert. Setelah itu, Sebastian berkata kepada Anna kalau ia tidak bisa melihat cahaya saat Octavio mati. Keesokan pagi, mereka melanjutkan perjalanan dan tiba-tiba mereka bertemu anak buah pastor yang ingin membunuh mereka. Sialnya, Roberto dan Isabel tertangkap dan karena tak mau mati dengan konyol, mereka memutuskan untuk mati sambil ciuman.
Claire akhirnya mengetahui kalau Sebastian adalah salah satu dari mereka. Hal ini membuat Sebastian bimbang apakah ia harus menyelamatkan Claire dan Sophia atau membunuh mereka. Claire dan Sophia berlari dan sialnya atap tersebut ternyata buntu. Sebastian masih terpengaruh oleh rayuan makhluk itu dan berusaha membuka mata Sophia. Namun ia teringat dengan Anna dan menganggap kalau Sophia adalah anaknya sendiri. Kita kembali flashback di mana saat itu Sebastian dan Anna sedang merayakan ulang tahun. Namun kesenangan mereka diganggu oleh kedatangan pastor dan anak buahnya. Si pastor pun akhirnya membunuh Anna untuk dipersembahkan ke makhluk tersebut dan Sebastian tidak bisa melakukan apa-apa. Makhluk itu merasuki pikiran Sebastian, meyakinkannya kalau ia bisa membunuh banyak orang, maka Sebastian bisa bersatu kembali dengan keluarganya. Setelah menenangkan Claire dan meyakinkannya, akhirnya Sebastian akan membantu mereka berdua pergi ke gunung itu untuk mendapatkan perlindungan. Si pastor dan anak buahnya juga telah tiba di sana. Dengan segera mereka keluar melalui loteng dan sempat terjadi pertarungan antara Sebastian dan anak buah si pastor. Dengan cepat, Sebastian membawa mereka menggunakan mobil untuk pergi ke kereta gunung. Singkat cerita, mereka tiba di tren gunung. Dengan cepat, Sebastian menyuruh Claire dan Sophia naik ke atas, sementara ia akan menghadang si pastor dan para kroconya. Sebastian, amigo. Si pastor berusaha untuk meyakinkan Sebastian agar ia mau membiarkan si pastor lewat. Namun Sebastian sudah yakin kalau pastor ini sudah sangat tersesat dan memutuskan untuk melawannya. Sialnya kereta itu tak mau berjalan, namun Claire melihat lonceng dan segera membunyikannya untuk memberikan sinyal ke seberang gunung. Makhluk tersebut juga telah tiba di atas, namun untungnya kereta sudah bisa berjalan. Si pastor menyamar sebagai Anna, namun Sebastian yang sudah kuat iman pun menusuknya. Pada akhirnya, Sebastian dapat membunuh si pastor walaupun ia harus mengorbankan dirinya juga. Dan di sisi lain, Claire juga berhasil masuk ke dalam kereta. Sesampainya di gunung, mereka langsung disambut oleh pasukan militer Spanyol. Dan setelah itu, mereka akhirnya dapat melihat tempat berlindung para manusia. Di sana, Sophia juga bertemu kembali dengan ibunya. What's this about? Just hold still, please. Pemerintah Spanyol ternyata juga berhasil menangkap salah satu anak buah pastor alias kelompok yang bisa melihat makhluk tersebut. Mereka menggunakan darahnya untuk melakukan percobaan guna mendapatkan vaksin agar kebal terhadap pengaruh si makhluk. Dan film pun berakhir. Yap, mungkin sekian dulu untuk alur cerita film kita pada kali ini. Jika ada saran dan masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Yuk, yang baru bergabung di channel ini silahkan di subscribe dulu. Jangan di skip iklannya, oke? Baiklah, saya Mario pamit undur diri dan adios. I love you. No, the fuck you don't. You love being loved.